wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Alfiana Kurniatin dari kelas 10-7. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk tugas TIK yang saya kerjakan bersama kawan saya yaitu Rifa Maisun Muharram. Yang pertama, untuk sampul, yaitu kami akan mengangkat isu dampak sosial informatika untuk masyarakat. Alhamdulillah, makalah ini saya berhasil menyelesaikannya pada tanggal 29 lalu, namun baru saya presentasikan sekarang. Jadi, latar belakang kami membuat makalah ini adalah untuk akhir-akhir ini perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK yang semakin pesat telah menjadi salah satu fenomena paling transformatif di abad ke-21. Evolusi TIK yang secara kolektif kita kenal sebagai informatika telah mengubah landscape sosial, ekonomi, budaya, fundamental dari komunikasi antar pribadi hingga tata kelola pemerintahan, dari model bisnis hingga pola konsumsi informasi. Hampir tidak ada aspek kehidupan manusia yang tak luput dari sentuhan revolusi digital ini. Sejarah mencatat bahwa setiap gelombang inovasi teknologi selalu membawa dampak sosial yang signifikan. Namun, laju dan skala disrupsi yang dibawa oleh informatika tampaknya melalui era-era sebelumnya, munculnya internet, perangkat bergerak, media sosial, komputasi awan, hingga kecerdasan buatan, yaitu AI yang bisa kalian lihat di akhir-akhir ini telah berkembang pesat, telah menciptakan ekosistem digital yang menghubungkan miliaran individu di seluruh dunia. Informasi dapat diakses secara instan, jarak geografis menjadi tidak relevan dalam komunikasi, dan peluang-peluang baru bermunculan seiring dengan terciptanya industri dan model bisnis yang inovatif. Seperti kalian sekarang berkomunikasi dengan orang kesayangan kita yang berada di berbeda pulau ataupun berbeda negara, kita tidak perlu mendatanginya dengan transformasi. Kita hanya cukup mempunyai aplikasi dan kita bisa melakukan video call atau panggilan jarak jauh dengan komputer, dengan internet. Terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji secara mendalam berbagai dimensi dampak sosial yang muncul sebagai konsekuensi dan perkembangan penerapan informatika. Rumusan masalah adalah bagaimana informatika mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat, apa dampak positif, dan apa dampak negatifnya. Kemudian tujuan kami adalah menganalisis pengaruh informatika terhadap komunikasi dan interaksi sosial. Kedua adalah mengidentifikasi dan menjelaskan dampak-dampak positif informatika dalam kehidupan sosial, mengurangi dampak-dampak negatif tantangan yang ditimbulkan oleh informatika, terus merumuskan solusi dan rekomendasi untuk mengelola dampak sosial informatika. Bagian pembahasan adalah informatika mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat. Apa? Transformasi teknologi yang sangat pesat dengan mempengaruhi cara berpikir seseorang serta mempengaruhi bagaimana untuk berinteraksi sosial. Kemajuan TIK telah merubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, serta menjalani kehidupan sehari-hari dalam era digital seperti ini, di mana teknologi semakin mendominasi atau menonjol pada aspek kehidupan. Dan yang paling penting untuk memahami bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat Indonesia. Dalam berinteraksi, teknologi telah memberikan pola pikir baru dalam kemampuan kita untuk terhubung ke berbagai akses kemajuan internet dan perangkat digital, telah memperluas jangkauan komunikasi dan melewati batas-batas geografis. Namun, teknologi juga dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh. Itu adalah hal positifnya. Tetapi dalam konteks komunikasi, teknologi juga telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya pesan teks, email, media sosial, dan platform komunikasi lainnya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan lebih cepat dan efektif. Namun, hal ini juga bisa mengubah cara kita menyampaikan dan menerima pesan. Teknologi juga tidak hanya memberikan kemudahan setiap akses universal, tapi juga
tapi justru muncul pertanyaan terkait apakah koneksivitasnya benar-benar meningkatkan atau justru mengurangi kualitas hubungan personalnya. Tapi menurut saya ya, ini tuh menurunkan kemampuan masyarakat dalam berpikir, seperti kita muncul AI. Contohnya sekarang saya membuat makalah ini dan materi-materi ini telah dirangkum oleh Gemini AI. Saya tinggal membuatnya dalam Word lalu mengeditnya. Dan ini juga dalam mengedit Word saya tidak mencari sendiri, tapi saya tahu dari YouTube dan saya mencari tutorial di sana. Perubahan gaya komunikasi terutama dalam singkatan bahasa media sosial dan penggunaan emoticon dalam menciptakan bentuk ekspresi yang bermacam-macam, tetapi hal ini juga dapat berpotensi untuk menciptakan kesalahpahaman dan interpretasi pesan yang gagal gitu. Teknologi juga bisa menganggap sebagai bentuk kekuatan yang sepenuhnya tidak bisa dianggap dalam hal positif atau negatif sepenuhnya, tapi juga bisa sebagai alat yang membentuk interaksi komunikasi manusia sesuai dengan cara yang tepat. Teknologi juga dapat menjadi alat yang mendukung dan memperkaya kualitas interaksi manusia, karena kita tuh bisa berkomunikasi terus walaupun dalam jarak yang jauh. Apa sih dampak positif informatika terhadap berbagai sektor kehidupan? Yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, memudahkan pemerintahan untuk melakukan sosial kebijakan. Jadi misalnya kalau pemerintah, contohnya Kang Deddy Mulyadi sekarang memberikan kebijakan yaitu yang nakal akan dibawa ke barak militer. Itu dipromosikan lewat sosial media yang dia miliki. Kemudian memudahkan kita mengetahui budaya luar negeri, seperti kita orang Indonesia yang mengidolakan idol Korea. Di sana kita akan tahu bagaimana budaya-budaya yang ada di Korea. Terus kemudian menyebarkan karya-karya bangsa seperti Indonesia yang memiliki batik dan kita promosikan ke luar negeri hingga menjadi internasional. Itu akan sangat bagus untuk negara sendiri termasuk dikenal. Terus kemudian memudahkan melakukan pertukaran pelajar. Seperti yang kita tahu sekarang, kita belajar tidak perlu menggunakan datang ke negara tersebut atau apa, tapi kita bisa menggunakan media sosial dan kita bisa meng-apply beasiswa lewat media sosial, dan itu sangat mempermudah kita sebagai siswa untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian adalah dampak negatif dan tantangan sosial yang muncul akibat perkembangan informatika, yaitu adalah disinformasi. Seperti kita kalau di Islam itu kurang tabayun, jadi kurang tabayun itu kurang mencari informasi sehingga kita bisa menjadi salah paham. Terus kemudian adalah penjajahan budaya, seperti kita yang menyukai Korea, terus kemudian kita sangat-sangat terobsesi dengan kebudayaan Korea, itu akan sehingga budaya kita bisa tertutup oleh budaya-budaya yang ada di sana. Terus terciptanya antisosial karena media sosial yang malah sekarang orang-orang jadi jarang berkomunikasi keluar rumah. Kalau dalam buku itu biasanya no lab ya. Terus kemudian adalah ujaran kebencian. Sekarang itu banyak namanya cyberbullying atau ujaran kebencian di dalam media sosial, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Itu bisa merusak mental pemilik akun yang di cyberbullying. Kemudian adalah konten negatif lainnya, seperti yang kita tahu sekarang anak-anak bahkan dapat mengakses media sosial yang kita harus batasi sebagai mungkin kalian orang tua, yaitu adalah menjaga anaknya agar tidak mengakses media sosial yang kurang baik, dan itu akan menciptakan kitanya atau kepribadian yang buruk bagi seseorang. Kemudian adalah munculnya kriminalitas atau cybercrime. Jadi sekarang itu banyak yang kayak hacker atau apa, sehingga data pribadi kita terbuka. Dan dalam kasusnya adalah ada scan mata yang ada kita dibayar 800.000 atau berapa sekian. Nah itu tuh bisa diakses, jadi itu sangat bahaya, perlu dihati-hatikan untuk kalian semua. Budaya tolong menolong menjadi hilang akibat kita sering di rumah mengakses media sosial. Kita tidak perlu untuk beraktivitas di luar rumah, sehingga kita tidak memiliki budaya tolong menolong lagi. Jadi kita harus menghindari itu. Kesenian tradisional mulai ditinggalkan.
Terus, untuk di penutup adalah kesimpulannya, informatika telah menjadikan kekuatan transformatif yang membentuk ulang struktur dan dinamika sosial masyarakat. Dampak sosial informatika bersifat ganda, yaitu negatif, juga positif. Untuk kemajuan, kita bisa mengakses informasi yang efisien dan inovasi, membuka peluang baru bagi individu dan masyarakat. Namun di sisi lain, informatika juga dapat menimbulkan tantangan serius seperti kesenjangan digital, masalah privasi, dan keamanan data, penyebaran disinformasi, perubahan pola interaksi sosial, serta isu etika terkait AI. Memahami kedua sisi mata uang ini sangat krusial untuk menavigasi era digital dengan baik. Kemudian saran dari kami adalah peningkatan literasi digital yang komprehensif. Setiap individu perlu dibekali dengan keterampilan literasi digital yang memadai, bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami privasi dan etika berinteraksi di ruang cyber. Kemudian adalah pengembangan kebijakan dan regulasi yang dinamis. Pemerintahan dan pembuatan kebijakan harus terus beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi, merumuskan regulasi yang kuat untuk melindungi data, memerangi kejahatan cyber, dan memastikan penggunaan AI bertanggung jawab. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.